Legenda Malam Satu Suro penjaga gerbang alam gaib. Malam itu langit tampak gelap, tanpa bintang. Angin berembus pelan menyusuri pepohonan tua di sebuah desa di kaki gunung. Penduduk desa menutup pintu ropet-ropet dan memilih berdiam diri di rumah. Sebab mereka tahu, malam itu adalah malam Satu Suro, malam yang dianggap sakral dan penuh misteri. Menurut legenda yang diwariskan turun temurun, pada malam Satu Suro, batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Para leluhur, roh penjaga, dan makhluk tak kasat mata dipercaya berkeliaran di bumi. Di desa itu hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Ia dikenal pemberani dan tidak percaya pada cerita-cerita mistis. Ketika para tetua desa mengingatkan agar tidak keluar rumah pada malam Satu Suro, Jaka hanya tertawa. Menjelang tengah malam, Jaka sengaja berjalan menuju sebuah hutan tua yang dianggap keramat. Konon, di tengah hutan terdapat sebuah gerbang batu kuno yang hanya muncul pada malam Satu Suro. Saat jarum jam mendekati pukul 12, kabut putih mulai turun. Udara terasa dingin menusuk tulang. Tiba-tiba di hadapannya muncul gerbang batu besar yang diselimuti cahaya samar kehijauan. Dari balik gerbang, terdengar suara gamelan yang lembut dan merdu. Bersamaan dengan itu, muncul sosok seorang kakek berjubah putih. "Wahai anak muda, mengapa kau datang ke tempat ini pada alam yang sakral?" Jaka menjawab dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku ingin membuktikan apakah cerita tentang malam Satu Suro itu benar." Kakek itu tersenyum. "Gerbang ini adalah pintu antara dua alam. Tidak semua manusia diizinkan melihatnya. Malam ini, para leluhur turun untuk mengingatkan manusia agar selalu rendah hati dan menghormati kehidupan." Belum sempat Jaka menjawab, dari dalam gerbang muncul bayangan-bayangan putih berjalan perlahan. Mereka bukan hantu menyeramkan, melainkan sosok-sosok yang tampak damai. Kakek itu melanjutkan, mereka adalah para penjaga keseimbangan alam. Mereka datang bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan manusia agar tidak serakah dan tidak melupakan asal-usulnya. Jaka mulai merasa takut sekaligus kagum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Gerbang batu mulai tertutup perlahan. "Waktumu sudah habis," ujar sang kakek. "Pulanglah dan ceritakan bahwa malam Satu Suro bukan malam untuk ditakuti, melainkan malam untuk introspeksi dan menghormati para leluhur." Dalam sekejap, kabut menghilang. Gerbang batu lenyap tanpa jejak. Jaka mendapati dirinya berdiri sendirian di tengah hutan. Keesokan harinya, ia menceritakan pengalaman itu kepada seluruh warga desa. Sejak saat itu, Jaka tidak lagi meremehkan tradisi leluhur. Ia mengajarkan bahwa malam Satu Suro adalah waktu untuk berdoa, merenung, dan memperbaiki diri. Hingga kini, legenda tersebut masih diceritakan dari generasi ke generasi. Dan konon, ketika malam Satu Suro tiba, sebagian orang masih mendengar suara gamelan samar dari arah hutan tua. Seolah para penjaga gerbang alam gaib kembali menjalankan tugas mereka menjaga keseimbangan dunia.